Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dokter Sapi, kita di akhir tahun ini mencoba melihat PR-PR yang ada di tahun 2020 ini, 2022. Nah, sahabat, ada beberapa sisa-sisa dari PMK yang mana sampai saat ini masih membayangi, masih membebani masyarakat, sahabat semuanya. Seperti halnya COVID-19, PMK ini ternyata menyisakan beberapa masalah. Yang pertama, kalau di sapi perah, beberapa ekor atau beberapa persen dari populasi yang terinfeksi PMK kemudian sembuh, sekarang masih bermasalah di masalah reproduksi. Kemudian yang kedua, ada yang bermasalah setelah melahirkan, ini tidak keluar kolostrumnya, bahkan sampai seminggu, 2 minggu ini juga tidak keluar air susunya atau yang disebut dengan agalaksia. Ini menjadi beban yang cukup serius, harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga, ini adalah permasalahan di pernafasan. Sapi-sapi induk yang terkena PMK hingga saat ini masih terasa efek dari imbas dari PMK tersebut, yaitu di pernafasan. Masih terlihat sapi-sapi dengan nafas yang tersengal-sengal, kemudian cepat, kemudian juga masih ada efek hipersalivasi atau ngecesnya, sahabat semuanya. Kemudian yang keempat, ini adalah beberapa sapi perah juga terlihat bulunya panjang-panjang, terlihat memanjang. Walaupun kondisi tubuhnya sudah cukup bagus, makannya cukup banyak, tetapi bulu yang panjang ini menjadikan performanya tidak cantik, kurang bagus, sahabat. Kemudian yang terakhir adalah pedet. Beberapa pedet yang dilahirkan dari sapi-sapi PMK, walaupun tidak semuanya, ini menunjukkan gejala kurang sehat, seperti itu, sahabat semuanya. Nah, sahabat, jadi ada 5 hal yang menjadi sisa dari PMK atau long PMK, efek dari PMK ini, yang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah sapi perah dengan gejala gangguan reproduksi. Nah, karena beberapa kendala di PMK, yaitu asupan nutrisi yang terbatas, sehingga beberapa sapi setelah kena PMK ini menderita namanya hipofungsi ovaria. Di beberapa video sebelumnya saya sudah sampaikan hipofungsi ovaria. Jadi ovarium ini dia peranannya berkurang atau fungsinya menjadi berkurang karena efek dari kekurangan nutrisi pada saat dia terjadi PMK, sahabat semuanya. Sehingga efeknya sapi-sapi ini tidak birahi. Sapi-sapi ini tidak birahi. Nah, penanganan yang dilakukan ternyata beberapa yang ditangani dengan vitamin ADE cukup memberikan hasil yang bagus. Nah, beberapa yang tidak birahi karena hipofungsi ovaria, ini diberikan suntikan vitamin ADE, perbaikan pakan, BCS, dan kondisi tubuhnya ternyata alhamdulillah sudah birahi, kemudian sudah menunjukkan perkawinan, dan 2 bulan sudah terlihat kebuntingannya. Ini beberapa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah efek pernafasan pada induk-induknya. Nah, pada induk memang terlihat sekali performa yang memang belum terlalu bagus. Selain produksi susunya, ini pernafasannya masih sangat terganggu, bahkan masih disertai dengan hipersalivasi, masih ngecas-ngecas dan segala macamnya. Ini perlu dilakukan penanganan untuk mengatasi efek pneumonia-nya, seperti itu semuanya. Pemberian antibiotik
spektrum luas, bisa membantu mengatasi penyakit pernafasan kompleks. Kemudian pemberian difenidramin dan segala macam yang dia bisa membantu sebagai bronkodilatator untuk memperbesar atau memperluas alveoli pada paru-paru yang tadinya menyempit, seperti itu sahabat semuanya. Nah itu kemudian tentunya diberikan juga stimulan terhadap daya tahan tubuh, vitamin dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga adalah setelah melahirkan, ini beberapa induk tidak menghasilkan susu atau agalaksia, baik itu kolostrum selama seminggu ataupun susu setelah melahirkan. Rata-rata sampai 10 hari sampai 15 hari itu belum menunjukkan produksi susu. Nah, untuk kasus yang agalaksia ini atau tidak keluar air susu setelah melahirkan, ini bisa dicoba dengan beberapa hal. Pertama, tetap kita tingkatkan kualitas pakan di awal-awal laktasi fresh ataupun laktasi starter ini. Di awal laktasi kita berikan pakan yang baik, protein yang baik, hijauan yang baik, seperti itu sahabat semuanya. Kemudian ditelateni, yang syaratnya harus telaten, diperah tiap hari, dirangsang dengan air hangat. Kemudian ada beberapa yang dicoba disusukan sama pedetnya. Ini cukup memberikan hasil. Kemudian yang terakhir boleh dicoba adalah pemberian hormon oksitosin ataupun pemberian hormon prolaktin, barangkali ini nanti bisa membantu yang terakhir ini. Jadi seperti itu, dan mohon untuk bersabar, benar-benar telaten, dirawat dengan baik. Nanti setelah 2 minggu biasanya akan keluar susunya seperti itu. Nah itu efek dari PMK. Kemudian yang berikutnya adalah pada induk, efeknya adalah rambut yang panjang-panjang, bulu yang panjang-panjang, biasanya ada di bagian leher, kemudian di belakang leher, di punggung dan segala macamnya. Memang ini efek dari PMK. Ini perbaikannya tetap dengan perbaikan pakan, dengan perbaikan vitamin ADE, termasuk vitamin ADE ini adalah urusannya dengan kulit, sahabat semuanya. Urusannya dengan kulit, memperhalus kulit, kemudian seperti itu. Memang PMK ini menyebabkan beberapa perubahan di bulu. Salah satunya saya punya 3 ekor itu terjadi perubahan warna bulu, dari yang tadinya putih sekarang jadi abu-abu. Itu real. Dan memang di sapi perah ini cukup terlihat sapi yang bulunya terlihat panjang-panjang, kemudian tampilannya jadi kurang menarik sahabat semuanya. Nah seperti itu. Tetapi tadi kita bisa coba dengan perbaikan pakan, kita coba juga dengan perbaikan pemberian vitamin ADE, mineral dan segala macamnya, mudah-mudahan membaik. Nah intinya di sapi-sapi yang seperti ini reproduknya harus bagus. Kalaupun dia produksinya sedikit, tetap harus diusahakan segera bunting, karena kita harapkan di laktasi berikutnya dia akan menjadi kembali pulih ke normal lagi. Nah yang terakhir adalah pedet yang dilahirkan dari induk-induk yang terkena PMK. Sebagian ada yang mengalami kelemahan, lemah dan segala macamnya. Nah sahabat semuanya, untuk pedet yang seperti ini tolong bisa diperhatikan. Kalau pedet lahir pada induk-induk yang PMK ini harus hati-hati. Pertama, kalau induknya tidak ada kolostrum, maka harus bisa kita tahu manajemen kolostrum. Manajemen kolostrum yaitu ketika ada sapi lahir normal, kolostrumnya banyak, kemudian jangan dihabiskan untuk pedetnya. Contoh, pedet berat 40 kilo, ini hanya butuh sehari 4 liter kolostrum. Maka sisa kolostrumnya bisa kita masukkan ke freezer. Nah, kita masukkan ke freezer, kita simpan sebagai bank kolostrum, sehingga nanti ketika ada sapi-sapi yang melahirkan tanpa ada kolostrumnya, maka bisa kita berikan ke pedet yang induknya tidak ada kolostrumnya dengan cara ditowing, diangetkan dan segala macamnya. Ini sangat penting sahabat semuanya. Nah kemudian pedet-pedet yang lahir seperti itu, kalau memang benar-benar tidak ada kolostrum sama sekali, susu dari induk lain, susu biasa dari induk lain juga bisa membantu, masih cukup bagus hasilnya. Nah kemudian baru terakhir, kalau memang sama sekali tidak ada susu, bisa menggunakan susu formula atau milk replacer sahabat semuanya. Nah kemudian sahabat semuanya,
itu permasalahan-permasalahannya tetap harus kita perhatikan, karena kita semuanya masih tetap mengandalkan produk-produk susu dalam negeri, yang mana produksinya kita masih mengharapkan suplainya ke nasional, jangan tergantung ke impor terus-menerus. Dan kita dengan populasi seperti ini, populasi terkena PMK, induk-induk sapi perah kita cukup banyak terdampak di populasi. Nah, salah satunya kita bisa mainkan dengan perbaikan reproduksi dengan cara dikawinkan menggunakan straw sexing. Jadi di IB menggunakan straw sexing, di beberapa balai inseminasi buatan nasional seperti di Singosari sudah menyediakan straw sexing. Jadi sapi-sapi betina sapi perah di IB yang diharapkan dengan straw sexing ini menghasilkan anak-anak yang lahir betina, sehingga populasi betina menjadi replacement kembali, menjadi pulih kembali seperti sedia kala. Nah, sahabat semuanya, itu 5 hal yang masih menjadi long PMK, menjadi efek panjang dari PMK, tetapi kita tetap bisa berusaha untuk memperbaikinya. Kita bisa berusaha untuk mengoptimalkan pemulihannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.